Oke guys, welcome back to my YouTube channel again. Jadi hari ini aku di Osaka lanjut vlog kemarin yang dari Expo itu. Aku tadi malam nginep di hotel Net Cafe di Warnet itu, dan dia murah banget sih, kayak 1.600 yen kali kalau nggak salah. Nah, sekarang aku mau jalan-jalan aja di sekitar Dotonbori. Mari kita lihat ada apa aja. Let's go. Jadi suasana Dotonbori di pagi hari ini kayak gini ya, pagi hari ini kosong, masih nggak ada turis atau orang yang main. Mungkin karena ini kepagian sekitar jam 6 pagi gitu. Cuma ada beberapa turis saja yang tadi aku lihat sini, masih kosong. Jadi ini ya sekitar Dotonbori. Itu juga ada Starbucks, nggak boleh ya. Oke, kita coba lihat ke bawah guys, ada apa. Udah gak asing lah ya bagi orang Indonesia Dotonbori itu. Kan banyak sekali orang Indonesia yang udah kerja di Jepang, menetap di Jepang gitu. Dan ya itu sangat bagus sekali, karena semakin banyak orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, maka perekonomian kita juga terbantu gitu. Sedikit demi sedikit kan pendapatan terbesar negara juga salah satunya melalui devisa dari para TKI yang ada di luar negeri. Tetapi aku juga mau ngomongin, kerja di Jepang itu enak atau enggak sih? Nah, dari sudut pandang aku sih, kerja di Jepang itu ada enaknya, ada enggaknya. Enaknya ya kita punya gaji lebih gede gitu dari Indonesia gitu. Dan itu salah satu apa ya istilahnya, salah satu benefit yang kita dapatkan dari kerja di Jepang gitu. Bukan cuma itu aja, tapi kayak di Jepang itu kan sekarang udah banyak orang Indonesia. Enaknya kerja di Jepang daripada di negara-negara lain itu, emang makanan Indonesia cukup mudah didapatkan, ditemui, karena ada banyak restoran Indonesia di sini, makanannya enak. Dan makanan-makanan Jepang pun aku rasa enak banget, itu the best lah ya. Tapi ada hal-hal yang orang lain lupakan gitu ketika mereka memutuskan untuk pergi ke Jepang, menetap jauh dari keluarga. Dan Jepang itu kayak berbeda gitu dari negara-negara Asia lainnya, kayak Asia Tenggara, karena di Jepang itu banyak sekali yang cukup rasis gitu sebenarnya, yang cukup rasis. Dan aku pikir orang-orang nggak share ini di sosial media mereka, rasanya itu kayak gimana. Jadi kalau mereka kerja tuh kayak kita tuh lebih dimanfaatin gitu, kita lebih dimanfaatin sebagai orang asing yang kerja di Jepang gitu. Tenaga kita lebih digunakan gitu. Contohnya aku kerja di perusahaanku, orang Jepangnya kerja 20 hari dalam sebulan. Akan tapi aku sebagai orang asing, aku kerja 22 hari dalam sebulan. Nah, kita tuh kayak kerja lebih keras gitu daripada mereka. Kalau kita bandingin dengan negara Australia, mereka tuh punya sistem kesetaraan yang jelas gitu. Mau lu orang asing, mau lu orang aslinya Australia, ataupun bahkan di Amerika juga sama seperti itu. Kalau lu orang asing ataupun orang penduduk asli, ya kesetaraan pasti ada gitu. Tapi di Jepang ini kesetaraan antara orang Jepang dan orang asing itu
kurang kalau menurut aku. Mereka tuh masih kayak terlalu asing untuk orang asing gitu ya, jadinya kayak gitu sih. Ini panas banget guys, lihat aku sampai keringatan kayak gini. Mungkin kita cari tempat lah buat duduk ngobrol ya, karena summer di Jepang itu emang panas banget sampai 32 derajat, bahkan 35, nggak tahu sih, rata-rata segitulah. Ini padahal masih pagi, jam 8-an kayaknya, tapi panasnya tuh kayak panas jam 12 di Indonesia. Gila kan, apalagi kalau udah siang tuh sekitar jam 12 ke sana, matahari tuh kayak deket banget, dan kita tuh kayak wah. Makanya orang Jepang itu kalau misalkan mereka keluar itu mereka pakai payung. Karena kenapa? Karena mereka kepanasan gitu. By the way, aku lagi di belakangnya ini di Dotonbon. Oke, jadi kita tadi ngobrolin tentang ya orang Jepang itu masih cukup terlalu asing untuk orang asing ya. Karena sebagian dari mereka sebenarnya di perusahaanku aja, mereka tuh sebenarnya gak mau ada orang asing. Bosnya ini kan butuh orang asing, karena nggak mungkin, sangat jarang ya orang-orang Jepang yang mau kerja di kayak pabrik gitu, dan itu salah satu pekerjaan yang mereka hindari gitu, karena banyak pekerjaan lain yang menurut mereka lebih baik dari itu gitu. Karena itu banyak beberapa tempat kerja yang sebenarnya hanya diisi orang asing gitu, kayak Keigo dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Terus ngomongin soal gaji di Jepang emang gede gitu, cuman potongannya juga emang gede gitu, potongannya gede, pajak dan lain sebagainya itu hampir kayak 5 mang atau 6-7 lah, belum biaya makan. Biaya makan itu agak gede juga, kayak 3-4 mang atau 4 juta itu harus ada gitu. Belum lagi kalau kita main keluar gitu, minimal sebulan haruslah keluar 1 mang 1 juta. Tapi ya gitu, orang-orang di rumah tuh nganggapnya kita tuh banyak duit, padahal mah kagak. Dan ya kayak gitu sih kalau menurut aku pribadi. Jepang itu bagus untuk kalian yang memang pengen mencari peluang dan pengalaman baru. Tetapi kalau kalian ingin berkarir di dunia pekerjaan, ke pekerjaan yang lebih baik, itu kayaknya sulit banget sih, sulit banget. Karena bayangin di sini kalau kalian misalnya contoh kerja 3 tahun, terus kalian punya target nih buat ningkatin karir, itu tuh mahal banget, gila. Untuk masuk sekolah di sini itu gak mudah, gak murah. Dan salah satu alternatifnya sih kalian bisa pilih visa Gijinkoku ya, tetapi Gijinkoku kan emang agak sulit gitu. Terus bukan agak sulit gimana gitu ya, persyaratannya tuh harus N2, bahasa Jepang kan gak mudah gitu, N2, N3, dan memerlukan take a lot of time gitu. It was really difficult for me, so I think aku nggak bakal lanjut di sini untuk jangka panjang. Karena kenapa? Karena aku pikir waktu itu lebih berharga daripada uang gitu. Kalau aku ngejar uang sekarang, karir aku tuh nggak naik, stuck di situ aja. Tapi kalau aku misalkan kejar karir, uang tuh di masa depan pasti dapet lah. Walaupun hari ini gak pegang banyak uang ya gak apa-apa sih, yang penting
di masa depan aku punya kehidupan yang lebih baik gitu. Mungkin ada salah satu alternatif bagi kalian yang ingin kerja ke luar negeri itu ya, salah satunya ya WHP. Tapi kalian tuh kalau WHP ke Australia itu kalian harus lulusan D3 minimal, D3 atau semester 4 ya. Kalau misalkan udah semester 4 kalian bisa apply WHP. Kalau di Australia itu emang sistemnya bagus banget, dan kayak orang asing yang berimigrasi ke sana pun nggak susah gitu, nggak susah kalau menurut aku pribadi ya, tapi nggak tahu secara reality, tapi kayaknya nggak susah-susah banget secara sistem, nggak kayak Jepang ketat, tricky. Dan biaya hidup Jepang nggak mahal, itu salah satu agak mahal, salah satu alasan kenapa kalian susah ningkatin kalian Jepang. Terus kalau misalkan kalian sekolah, kalian tuh harus masuk Nihongo Gakko. Nihongo Gakko itu kayak ya sekolah bahasa Jepang. Kalau bahasa Jepang kalian kurang bagus gitu. Terus kalau misalkan habis Nihongo Gakko itu kalian harus ngambil kuliah Sengon Gakko atau dari university gitu. Dan itu tuh gak tentu kalian dapat kerjaan di sini, gak tentu kalian bakal tinggal di sini selamanya, karena tergantung skill kalian juga apa, kayak ada perusahaan yang mau nerima kalian apa enggak gitu. Nah, nggak tentu gitu, dan ya semuanya nggak jelas, nggak tentu. Tapi peluangnya lebih besar daripada orang-orang yang nggak kuliah di Jepang gitu, karena bahasa Jepang kalian udah bagus. Dan sebenarnya kuliah di Jepang itu emang bagus gitu ya, secara akademik, secara urutan dari ranking University of the World itu bagus kayaknya. Tapi kalian tuh minimal punya 300 jutaan lah setahun. 300 juta setahun tuh 300 juta. Kalau misalkan kalian mau kuliah S1 4 tahun, berapa tuh, kalikan aja. Kalau misalkan kalian ambil Sengon Gakko 3 tahun, kalian butuh duit berapa tuh, kalikan ya. Mungkin di Australia juga biaya hidup mahal ya, biaya hidup mahal, tetapi pendapatan juga gede gitu, bisa ketutup. Misalkan kuliah 80 juta per semester, tapi gaji lumayan gitu, 40 atau 20 atau lebih 30, itu bisa ketutup itu guys. Mungkin ya kayak gitu sih kalau ngomongin tentang pekerjaan di Jepang. Nah, sekarang aku mau ngomongin tentang budaya di Jepang. Itu sebenarnya mereka agak kaku ya. Kalau ya kakunya tuh kayak nggak kayak orang Indonesia. Orang Indonesia kan apa-apa basa-basi, ngobrol dan lain sebagainya. Orang Jepang tuh beda, mereka tuh ngobrol ketika ya mereka ngomong aja gitu, ada keperluan gitu. Kebanyakan kayak gitu sih. Nah, kayak gitu ya guys ya, tapi nggak semua orang Jepang tuh kayak gitu, ada juga yang baik beberapa ya, kayak yang open minded aja gitu, yang udah terbiasa gitu sama dunia luar kayak gitu. Semoga apa yang aku katakan ini nggak disalahartikan ya. Jadi aku menyampaikan ini sesuai dengan pengalaman aku gitu. Jadi setiap orang punya pengalaman masing-masing tentang dunianya masing-masing gitu. Jadi kita nggak boleh judgement. Nah, itu yang aku rasain ketika aku di Jepang di sini gitu. Jadi kayak gitu. Oke guys, jadi kayaknya aku mau cari makan atau mau ngopi gitu di sekitaran Dotonbori. Kayak gini ya suasana di sekitaran Dotonbori, bagus banget, kayak di Tasik. asik-asik. Dan banyak banner-banner gitu di pinggir bangunannya itu. Emang Jepang kayak gitu kali ya.
bagus banget guys.